Ikhwani, orang-orang yang nampak di hadapan kita, mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal, sebetulnya mereka ada. Bahkan mereka senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Kita bersyukur ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada mata kita yang penuh dengan dosa ini memandang kepada wajah-wajah para alim ulama, para awliya, para sulaha, mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mengira bahwa sesungguhnya kita hidup tenang dan nyaman karena sesungguhnya itu adalah hukum alam bagi kita. Tentu saja ikhwani, dengan keberadaan mereka para ulama kita, wabil khusus guru kita Abuya Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Shihab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan usia yang panjang kepada beliau, fi afiyah wa salamah wa lutuf min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mereka-mereka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan malapetaka musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bihim yadfa'u Allahu al-balaya wa yukshifu ar-razaya wa yusqi kulla khairin wa ni'mati falawlahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun birtikabil khatiyyati. Dengan keberadaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan musibah yang harusnya kita mendapatkan musibah tersebut, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkannya dari kita. Oleh karena itu kita bersyukur, kita jaga hati mereka sehingga mereka senantiasa ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan insya-Allah bermanfaat. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita dihapus oleh Allah, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidaklah duduk di tempat ini kecuali kita mengikuti panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa sesungguhnya kita ini tidak datang kecuali dari panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti panggilan tersebut artinya kita diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan, mereka mendengar. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka mendengar ucapan kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya mereka mendengar, akan tapi kamu tidak mendengar ucapan mereka. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau kalau lewat satu kuburan, beliau akan katakan, Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Diucapkan terus-menerus salam sampai suatu ketika beliau tidak mengucapkan salam. Beliau bermimpi berjumpa dengan orang-orang yang ada di komplek pemakaman tersebut, bertanya, wahai imam, kenapa hari ini kamu tidak mengucapkan salam kepada kami? Artinya mereka betul-betul mendengar, akan tapi kitanya saja tidak mengetahuinya. Ikhwan,
Para sahabat bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab yang terutama di dalam sejarah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka bernama Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai Rasul, yang pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau saya rela menjaga engkau ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya rela mengorbankan jiwa saya dan keluarga saya untukmu ya Rasulullah, maka apa yang saya akan dapatkan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Syurga Allah." Maka beliau mengatakan, "Radina idzan ya Rasulullah, kalau begitu saya rela mengorbankan jiwa saya untuk engkau ya Rasulullah." Sahabat Nabi Muhammad SAW yang duduk di rumahnya menangis. Kenapa? Karena Allah menurunkan firman Allah, "Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi, sementara saya mengangkat suara saya di atas suara Nabi." Maka Rasulullah mencari di antara sifat Rasulullah SAW, Rasulullah mencari. Bahkan dalam athar dikatakan bahwa Rasulullah SAW katakan, "Man yaftaqid yufqad." Orang yang mencari tahu keberadaan sahabatnya, ketika dia sudah tidak ada, dia akan dicari. Bahkan keberadaannya ketika dia tidak ada, seakan-akan orang tersebut hadir di antara kita. Abu Ya Sayyid Ahmad Naufal di antaranya, guru kita, seakan-akan beliau sekarang berada bersama kita, tersenyum, mengucapkan terima kasih karena kalian telah perhatian kepada anak saya, karena kalian telah perhatian kepada keluarga saya, karena kalian telah mengamalkan ilmu-ilmu yang saya bagikan. Rasulullah SAW mencontohkan. Rasulullah bertanya, "Kemana Thabit bin Qais?" Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, sahabatmu itu ya Rasulullah sedang menangis karena dia mengira bahwa sungguhnya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW memanggilnya dan Rasulullah SAW berikan ridhonya Rasul kepadanya. Sahabat ini ketika di dalam salah satu peperangan, nama peperangan tersebut peperangan Al-Yamamah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau ketika itu melihat sebagian di antara pasukan peperangan kembali mundur ke belakang. Lalu dia bingung, ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengharap untuk mendapatkan surga kembali ke belakang? Lalu apa yang beliau lakukan? Di saat beliau melihat bala tentara yang begitu hebat melawan beliau, beliau kemudian menggali satu tempat, kemudian masuk ke dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak bisa berlari, melawan hawa nafsunya. Begitulah para ulama, para salafus salih, mereka melawan hawa nafsunya. Al-Habib Umar Al-Mihdar ditanya kepada beliau, "Apa makanan kesukaan kamu?" Dia katakan apa? "Kurma." "Tapi saya tidak pernah makan kurma." "Kenapa?" "Karena kurma adalah makanan kesukaan saya." Melawan hawa nafsunya. Al-Habib Abu Bakar bin Syihab, Allamah, Fahama, ulama yang terkenal. Al-Habib Abu Bakar bin Syihab belajar kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Di salah satu madras beliau, pelajaran beliau, Abu Bakar mengantuk. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi menegur Habib Abu Bakar. Habib Ali mengatakan, "Wahai Abu Bakar, jangan mengantuk." Lalu beliau bersedih. Keesokan harinya beliau mendatangi gurunya, lalu memberikan satu buku yang sedikit besar. Beliau katakan, "Wahai guruku, ini buku." "Buku apa?" "Saya nulis kitab, namanya Dari'atun Nahim fi Ilmi Al-Faraid." Beliau mengarang bait urjuzah, baik-baik tentang ilmu faraid. Kapan waktunya? Kurang dari 24 jam, supaya gurunya tidak marah kepada beliau. Dan beliau katakan, "Wa udhran liman lam yablugh ila 20 yuqbalu indan nasi ajma'ina." Dan maafkan tolong, karena usia saya masih 18 tahun kata beliau, dan orang yang di bawah umur 20 tahun masih diterima walaupun salah. Melawan hawa nafsunya mereka para salafus salih. Kemudian Thabit bin Qais melihat ada salah seorang di antara sahabat beliau bernama Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW, melakukan hal yang serupa, sehingga beliau pun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kepala beliau dan badan beliau terpisah. Ikhwan, perjuangan sahabat Rasulullah SAW berjuang sehingga kepalanya berpisah daripada badannya. Lalu setelah itu ikhwan, apa yang terjadi? Ketika itu beliau wafat. Lalu baju peperangan beliau ketika itu baju perang harganya mahal, apalagi sahabat Nabi ini terkenal suka dengan penampilan yang bagus. Bahkan beliau yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inna rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan." "Ya Rasulullah, saya ini suka penampilan saya bagus, fashion saya keren. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah?" Akhirnya Rasulullah SAW katakan, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Itu bukan kesombongan kata Rasulullah. Baju perang Thabit bin Qais akhirnya dicuri oleh salah satu prajurit peperangan, lalu dibawa kabur. Akhirnya setelah wafat Thabit bin Qais, salah satu seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW bermimpi berjumpa
berjumpa dengan Thabit bin Qais dan mengatakan, wahai fulan, kenapa wahai Thabit? Kemudian dia katakan, jangan kamu kira sekarang kamu sedang bermimpi, kamu sedang berjumpa dengan saya wujud saya, kata Thabit bin Qais. Kamu jangan kira ini sedang bermimpi. Apa yang kamu inginkan wahai Thabit? Ketahuilah bahwa sesungguhnya baju perang saya dicuri oleh salah seorang di antara prajurit kita, dan dia membawanya ke ujung barisan. Di sana di kemahnya, di belakang kemahnya dia buat satu tempat, dia gali, kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat, lalu ditutup dengan batu. Orang yang sudah meninggal di kacamata kita menceritakan bahwa bajunya dicuri, kemudian dibawa ke barisan yang paling ujung, di belakang kemahnya digali, kemudian ada kidir, tempat memasak itu, dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditutup dengan batu. Bagi tahu Khalid, kasih tahu pemimpin perang kita bahwa baju saya dicuri. Kemudian ambil baju saya, bawa ke kota Madinah, serahkan kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan katakan kepada Abu Bakar bahwa sesungguhnya saya punya hutang sama fulan bin fulan, tolong jualkan baju saya, kemudian bayarkan hutang saya. Radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Khalid kemudian diberitahu, lalu mencari tempat tersebut, lalu benar apa yang dicari oleh sahabat ini betul-betul ada. Kemudian diambil, dibawa ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar tersenyum ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Khalid dan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliau mengatakan ini adalah wasiat orang yang meninggal yang pertama dan terakhir. Wasiat orang yang sudah meninggal yang pertama dan yang terakhir. Ikhwani, orang-orang yang nampak di hadapan kita mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal, sebetulnya mereka ada. Bahkan mereka senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib, fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu." Allah menggunakan fi'il mudhari' yufidul istimrar. Aku senantiasa, kata Allah, akan menulis ma qaddam, apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup, wa atharahum. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala katakan apa yang mereka tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa tulis kepada mereka. Oleh karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan kita belajar dari keberadaan mereka akan arti wafa. Mereka begitu mencintai Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik. Mereka begitu mencintai guru-guru Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik. Mereka ini mencintai murid-murid Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik. Beliau ini mencintai orang-orang yang memiliki nisbat. Ini adalah hakikat wafat. Ini adalah hakikat sesuatu yang kita pelajari bukan dari buku, karena buku ini adalah makhluk Allah. Kalau kita lempar dia akan bisa kembali. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang perlu kita belajar kepada mereka. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Karena kita yakin bahwa semuanya kita penuh dengan keburukan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Maha Penuh kasih sayang. Al-Imam Syafi'i diceritakan salah seorang di antara muridnya yang bernama Al-Warraq berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i yang ketika sebelum meninggal menangis, kemudian mengatakan, "Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahabi ja'altu raja minni bi'afwika sulama ta'awamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika kana 'afwuka a'zama." Ya Allah, saya merasa diri saya ini banyak dosa, tapi maafmu begitu besar untuk saya ya Allah. Muridnya yang bernama Al-Warraq berjumpa dengan Al-Imam Syafi'i, kemudian bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, "Kaifa haluka ayyuhal imam?" Bagaimana kabarmu wahai imam kami? Maka apa kata Imam Syafi'i? "Hasabuna fadakkabu, thumma mannu fa'atatu, hakada yaf'alul muluku bil mamaliki yarfuqu." Kata beliau, sesungguhnya mereka menghisap saya, kemudian mencari tahu tentang keburukan dan kebaikan saya, tapi Allah Maha Pemurah. Allah memberikan kemuliaan kepada saya. Begitulah orang-orang yang pemurah seperti Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Mulia. Ketika melihat seorang hamba seperti saya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada saya. Dan beliau mengatakan, "Yaqulu qalbi wa lisani yusaddiqu man mata mu'minan kaifa bin nari yuhraqu." Kata beliau, hatiku, lisanku berkata dan hatiku membenarkannya. Bagaimana mungkin orang yang beriman seperti kita akan merasakan azab daripada neraka Allah. Saya yakin dan insya Allah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita bahwa sesungguhnya kita bisa melihat wajah para ulama. Sekali lagi saya merasa bahwa sungguhnya kita memiliki mata yang penuh dosa. Mudah-mudahan dengan memandang kepada wajah mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Kita pulang dari tempat ini, hati kita yang tadinya rusak, hati kita yang tadinya kotor, hati kita yang tadinya tidak bersih, Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan di dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ikhlas dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad rahmat, akan tapi rahmat bukan artinya hanya kasih sayang saja, bukan. Karena sesungguhnya rahmat artinya luas. Rahmat seorang bapak ketika melihat anak di jalanan, apakah dengan membiarkannya mengatakan, ayo main saja di trotoar, tidak mengapa? Bukan begitu arti rahmat. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang tegas ketika berlaku tegas. Bahkan tidak pernah kita mendengar ada yang membakar masjid, tapi Nabi Muhammad membakar masjid Bilal pada tahun ke-7. Tapi ketika melihat kelembutan Rasulullah SAW, tidak ada duanya. Itu artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada Nabi Muhammad. Lembut dia di saat lembut dan Rasulullah tegas di saat tegas. Kita melihat cinta Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mendatangi rumah mantunya. Ketika itu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, rumah yang berdekatan, bahkan di dalam riwayat dikatakan kalau Rasulullah membuka jendela rumah Rasulullah sudah terlihat rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW memasuki rumah Sayyidatina Fatimah. Ketika itu beliau sedang hamil besar. Seorang mertua mendatangi rumah mantunya, melihat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sedang membuat kue. Beliau memutar-mutar gandum yang ingin dijadikan kue. Sayyidatina ingin dijadikan roti. Sayyidina Rasulullah SAW melihat Sayyidatina Fatimah dan mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ata'dhanu li fi akhri naubati Fatimah? Izin dulu sama menantunya. Ali, kamu boleh tidak mengizinkan kepada saya untuk mengambil pekerjaan Fatimah? Saya melihat Fatimah sudah mengucurkan keringatnya. Aku kasihan kepada Sayyidina Ali, tidak berani menolak. Dan dia berharap keberkahan dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau memakan daripada makanan buatan baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengambil tempat Sayyidatina Fatimah dengan menggunakan kedua tangan mulianya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tangan kita yang penuh dengan kotoran ini kemuliaan untuk bisa memegang tangan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil tempat roti tersebut. Rasulullah menggiling daripada tempat tersebut. Lalu Sayyidatina Fatimah dengan bajunya menjadikan bajunya tersebut alas kepada keringat mulia baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah SAW membuatnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu lihat begitu cintanya ayah saya kepada saya. Sekarang kamu tidak mau cinta kepada saya. Kamu lihat ayah saya begitu cinta kepada saya. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, ya tentu saja ini adalah Ali mengetahui ini kesempatan untuk mendapatkan ikrar cinta dari Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali mendekat kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah benar Fatimah lebih kau cintai dari saya, Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah? Ini adalah pertanyaan. Kalau kita misalnya mengatakan kepada mertua kita, kamu lebih sayang anak perempuan kamu atau saya? Tentu anaknya. Tidak mungkin mengatakan bahwa kita menantunya lebih dicintai daripada anak kandungnya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan ini kesempatan untuk mendapatkan cinta dari baginda Rasulullah SAW. Lihat apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, hiya ahabbu ilayya minka wa anta aqrabu ila qalbi minha. Rasulullah SAW katakan, Fatimah adalah orang yang sangat saya cintai dan kau adalah orang yang paling dekat di hati saya. Kedua-duanya tidak marah karena mereka berdua mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Beginilah sikap para ulama kita, para salaf kita, para guru kita, sehingga seakan-akan kita merasa kita yang paling dicintai. Begitu Abu Yasir Muhammad bin Abi al-Maliki kepada muridnya, sehingga semua di antara muridnya merasa bahwa mereka adalah orang yang paling disayangi oleh gurunya. Begitu juga Abu Yasir Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada murid-muridnya. Begitu juga Abu Yasir Ahmad Taufan bin Abdul Walika, guru kami. Seakan-akan semua merasa bahwa kami adalah murid yang dicintai. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mampu memperjuangkan agama dan ajaran-ajaran dari guru kita. Itu saja dari saya. Wassallallahu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu wa batina fi 'afiyatin wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin.